Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Meminda Putri. Saya dari Prodi Keperawatan 1A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang undang-undang, hak perawat dan malpraktik. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, bertujuan untuk menyelenggarakan sistem kesehatan yang lebih baik dan merata di Indonesia. Beberapa aspek utama dalam undang-undang ini mencakup penguatan sistem kesehatan nasional, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta pengembangan teknologi dan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan, baik melalui penguatan kesadaran kesehatan individu maupun kolaborasi dalam pencegahan dan penanggulangan wabah. Lalu yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, mengatur berbagai aspek penting mengenai profesi keperawatan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat penerima layanan, serta bagi perawat sebagai pemberi layanan. Salah satu aspek yang diatur adalah kewajiban bagi perawat untuk memiliki kompetensi tinggi, etika, dan moral yang baik dalam menjalankan tugasnya. Namun undang-undang ini telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tadi tentang kesehatan, yang mencakup aspek yang lebih luas mengenai sistem kesehatan secara keseluruhan. Lalu yang kedua yaitu tentang hak perawat. Hak perawat ada 3, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesionalnya, baik dari tindakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan atau perlindungan dalam menjalankan prosedur medis sesuai standar. Yang kedua yaitu hak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi keperawatan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Yang terakhir adalah hak untuk memperoleh imbalan yang sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab profesinya. Kewajiban perawat. Kewajiban perawat ada 4, yaitu 1. Melakukan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang berlaku. 2. Menjaga dan memelihara martabat keprofesi serta menjalankan tugas dengan memenuhi tanggung jawab dan keprofesionalisme. 3. Melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki setelah mendapat pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Yang keempat adalah menjaga kerahasiaan data kesehatan pasien kecuali dalam kondisi yang diatur oleh hukum yang berlaku. Lalu di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab perawat. Tanggung jawab perawat ada 3. Yang pertama, tanggung jawab terhadap pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berkualitas. Yang kedua, tanggung jawab dalam pendidikan dan pengembangan profesi baik secara individu maupun melalui partisipasi dalam organisasi profesi perawat. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap lingkungan kerja, yaitu bekerja sesuai dengan peraturan yang ada, menjaga kualitas lingkungan kerja yang kondusif, dan melakukan upaya pencegahan terhadap penyebaran infeksi atau penyakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum keperawatan dan hukum kesehatan. Hukum keperawatan adalah cabang dari hukum yang lebih spesifik mengenai profesi keperawatan. Hukum ini mengatur hak kewajiban serta tanggung jawab perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasiennya. Perawat memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, serta melaksanakan tugas dengan penuh etika dan profesionalisme. Hukum kesehatan yaitu adalah cabang hukum yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, individu, serta pelaksanaan pelayanan kesehatan. Hukum ini meliputi peraturan tentang hak pasien, kewajiban tenaga medis, serta pelayanan kesehatan, pengaturan tentang obat-obatan, hingga masalah kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Hukum kesehatan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu terkait kesehatan serta menjamin penyelenggaraan layanan kesehatan yang adil dan sesuai dengan standar. Tujuan pengaturan hukum kesehatan yaitu ada 4. 1. Melindungi hak pasien. Salah satu tujuan utama hukum kesehatan adalah melindungi hak pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku.
Yang kedua, menjamin kualitas layanan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan medis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Yang ketiga, pengaturan tenaga kesehatan. Hukum kesehatan juga mengatur kualifikasi, izin praktik, serta etika profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Yang keempat adalah mengatur pembiayaan kesehatan. Hukum ini juga mencakup pengaturan tentang pembiayaan layanan kesehatan, termasuk bagaimana sistem jaminan kesehatan nasional seperti BPJS di Indonesia dijalankan untuk memastikan akses yang merata dan terjangkau bagi masyarakat. Selain tujuan pengaturan hukum kesehatan, di sini juga ada tujuan pengaturan hukum keperawatan, yaitu 1. Melindungi perawat dalam pelaksanaan tugas. Pengaturan hukum keperawatan memberikan perlindungan hukum kepada perawat dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kedua, menjamin kualitas perawatan. Hukum keperawatan bertujuan untuk memastikan bahwa perawat memberikan perawatan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi dan standar keperawatan yang berlaku. Ketiga, menegakkan etika profesi keperawatan. Salah satu tujuan hukum keperawatan adalah untuk menegakkan etika profesi yang mengatur interaksi perawat dengan pasien, kolega, dan masyarakat. Etika profesi ini mencakup tanggung jawab perawat terhadap keselamatan pasien, kerahasiaan informasi, dan komunikasi yang profesional. Yang keempat, memberikan sistem pendidikan dan pelatihan yang baik. Pengaturan hukum keperawatan juga bertujuan untuk memastikan adanya sistem pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi perawat agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Di sini juga ada malpraktik atau medical malpraktik. Dalam konteks keperawatan, merujuk pada kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang perawat atau tenaga medis lainnya yang menyebabkan kerugian atau cedera kepada pasien. Malpraktik terjadi ketika perawat tidak memenuhi standar profesinya atau bertindak dengan cara yang tidak profesional, yang bertentangan dengan prosedur yang seharusnya dilakukan. Kelalaian dalam praktik keperawatan terjadi ketika perawat gagal untuk bertindak dengan hati-hati, menyebabkan kerugian bagi pasien yang seharusnya dapat dicegah. Faktor yang mempengaruhi malpraktik dan kelalaian yaitu 1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan. 2. Tingkat pendidikan dan pengalaman. 3. Overload atau beban kerja yang berlebihan. 4. Tekanan dan stres. 5. Komunikasi yang buruk. 6. Fasilitas dan sumber daya yang terbatas. 7. Kurangnya pengawasan dan dukungan. 8. Keterbatasan waktu. Perawat sebagai advokat. Perawat sebagai advokat klien merujuk pada peran perawat yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak pasien dan memastikan bahwa kepentingan pasien diperhatikan dalam setiap aspek perawatan medis yang diterima. Perawat tidak hanya memberikan perawatan fisik, tetapi juga menjadi pembela bagi pasien, baik dalam konteks medis maupun sosial, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pasien secara menyeluruh. Tanggung jawab dalam praktik keperawatan. Tanggung jawab dalam praktik keperawatan mencakup kewajiban moral dan profesional untuk memberikan perawatan terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tanggung gugat dalam praktik keperawatan. Tanggung gugat mengacu pada kewajiban hukum yang dimiliki perawat terkait akibat dari tindakan atau kelalaian yang dapat merugikan pasien. Baik, sekian pengetahuan yang saya tahu tentang tanggung jawab keperawatan, malpraktik, dan faktor yang mempengaruhinya juga. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.